Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Huda rahimakumullah. Pagi ini alhamdulillah kesempatan kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih kuat, dikuatkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah. Pikiran kita sehat, insya Allah hati jadi sehat. Hadirin rahimakumullah, mengapa saya katakan kesehatan, kekuatan itu dari Allah? Kehendak kita ingin sehat, ingin kuat, ternyata kalau kata Allah tidak bisa, Allah tidak memberi kesehatan, kekuatan, kagak bisa. Buktinya banyak ya. Ada artinya dalam kenyataan hidup ini dia justru ahli kejiwaan, dia justru kedokteran ya, kesehatan. Ternyata kalau Allah tidak mengizinkan dia sehat pikiran dan hatinya, nggak bisa. Maka biiznillah, dengan izin Allah semuanya itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kita mulai membahas kitab Ihya Ulumuddin ya, Imam Al-Ghazali. Wah, udah ribuan tahun Pak ini. Jadi ini jilid ketiga, mulai saya buka dan mulai artinya kita bahas bareng-bareng ya. 4 jilid Pak, saya udah beli ini untuk kita ini kajian kita Pak, mendalami ilmu agama ya, ilmu ulumuddin, ilmu agama. Al-babur rabi'u fil ihsan fil muamalah, bab keempat ya, ini di juz 3 juz sani kedua ya, membicarakan tentang arus ihsan di dalam muamalah. Ihsan itu harus melakukan yang terbaik di dalam muamalah. Muamalah itu apa? Ya, hubungan ibadah antara manusia dengan manusia, ya kan? Dengan alam dan lingkungan dan makhluk-makhluk lain. Nah, itu muamalah. Jual beli bagaimana? Ya, yang baik, ya kan? Yang jujur. Sekarang ini jual beli aja banyak penipuan. Ya. Dengan teknologi canggih justru digunakan hal-hal yang canggih juga untuk berbuat tidak ihsan, berbuat tidak adil Pak. Ini sekarang ini di zaman teknologi canggih juga begitu. Penipuan itu banyak terjadi sekarang Pak. Bahkan kejahatan perbankan saja, sekarang luar biasa. Ica-icanya mau nolong, ica-icanya mau bantu, justru malah dia mentung sama kita. Hati-hatilah ya kan. Muamalah, jadi muamalah ini luas, jual beli, bisnis, wasiat, waris ya kan. Banyak kalau dikembangkan ini muamalah ini. Kegiatan kita sehari-hari ya, ada hubungannya, objeknya kebendaan dengan sesama manusia dan makhluk lain ya, itu muamalah ya. Wa qad amarallahu ta'ala bil adli wal ihsan, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil ya, dan ihsan dan baik. Baik kepada diri sendiri, baik kepada diri orang lain. Nah, ini termasuk adil dan ihsan. Fair memandang orang lain itu, jangan tidak fair ya. Kadang-kadang dia punya kita lebih baik, punya orang nggak baik. Nah, ini tidak fair namanya, tidak adil, tidak ihsan Pak. Nuduh aja ya kan, padahal punya kita belum tentu ya kan. Ada hal-hal tertentu kelemahan juga Pak, tidak sempurna semua. Iya, dalam hal tertentu dia unggul, dalam hal tertentu ya kita lemah. Ini harus fairness, namanya keadilan begitu. Makanya ada
beberapa teori keadilan, ya. Kalau ilmu hukum untuk tingkat pertama itu hanya diperkenalkan mengenalkan bagaimana memahami hukum. Kalau sudah tingkat kedua S2 bagaimana dia memahami menerapkan teori keadilan. Ya, teori-teori keadilan itu bagaimana menerapkannya, penegakannya. Yang kalau sudah S3 dia menerapkan bagaimana penemuan hukum yang adil. Nah, itu beda, ada level-levelnya. Makanya ada buku saya di sini, ya. Rekonstruksi budaya hukum partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatif berkeadilan gender. Nah, ini ya hasil dari disertasi S3 saya, ya. Di sini bisa kita baca, ya. Jadi ada teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, distribusi of power. Apa artinya? Pembagian kekuasaan yang adil, yang seimbang, ya kan? Iya. Nah, ini kadang-kadang kita tidak adil kepada diri sendiri, tidak adil kepada orang lain, ya, dalam hal memberikan kekuasaan, kewenangan kepada orang lain. Nah, ini kaitannya dengan bisa kaitan dengan urusan negara dan masalah privat, masalah pribadi, ya. Kemudian ada keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, ya. Ini orang barat. Apa itu John Rawls? Keadilan fairness, harus fair gitu. Ini kadang-kadang kita tidak fair memandang itu. Nah, ini adil dan ihsan itu begitu, ya. Ya, harus fair. Kalau memang itu bidang dia, ya udah memang punya dia, ilmu dia. Tak usah dia cari-cari yang enggak bagusnya. Karena orang itu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Fairness, Pak. Jangan tidak adil. Ya. Kemudian ada makna keadilan, teori keadilan oleh Ibnu Zubair, ya. Ini keadilan dalam Islam hendaklah diwujudkan, keadilan yang sejalan dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan. Bagaimana yang patut? Tidak merugikan orang lain, ya. Mampu menyelamatkan diri sendiri dan beritikad baik. Dengan demikian keadilan dalam Islam itu mendasarkan pada prinsip moral, etis, dan berusaha mewujudkan keadilan substansial dengan membahagiakan individu dan kelompok, ya. Ya, ini keseimbangan hidup lahir batin, bahagia dunia akhirat. Nah, ini Ibnu Zubair, ya, teori keadilannya. Jadi bisa dibaca, ya, halaman 52-53 buku saya ini. Ya, silakan. Ini kita hanya memberikan mudah-mudahan yang terbaik bagi kita untuk kita. Inilah sebenarnya tujuan hidup kita ini, ya, sesuai dengan tujuan hukum apa? Ya, kemaslahatan, kemanfaatan, kegunaan, ya, bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Itu akhirnya kan nyaman, indah, tentram, ya. Nah, ini jadi hadirin jamaah subuh rahimakumullah, dasarnya apa di dalam Al-Qur'an? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kepada orang lain, ya kan, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wih, Allah itu sangat pemurah rezeki, sangat baik. Coba kalau kita mau ungkap kebaikan Allah, luar biasa, Pak, ya kan? Nah, ini banyak, ya, kalau kita mau ungkap nggak selesai, Pak, berjam-jam di sini. Ya, ada firman Allah juga,
yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan adil dan ihsan dan terbaik. Wa qala subhanahu inna rahmatallahi qarib, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat Pak, enggak jauh Pak. Ya dekat, makanya kita mencari rahmat Allah, mendekat kepada rahmat Allah. Qaribun minal muhsinin, dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Pasti ada balasannya Pak. Kalau kita berbuat baik, insya Allah hasilnya akan baik. Kalau kita berbuat jahat, pasti hasilnya itu tidak baik, ya, kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Nah ini, jadi wanakni bil ihsan, ya, fi'lu ma yantafi bihi al amil, yang bermanfaat kepada diri sendiri dan orang lain, ya. Walakinnahu tabdulu minhu, ya. Kemudian keadilan itu sangat baik, ya. Watarku zolim, dan meninggalkan zolim. Zolim itu aniaya kepada diri sendiri, aniaya kepada orang lain. Wah ini termasuk zolim, ya, dilarang oleh Allah. Demikian, semoga taklim subuh ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.